Shalom saudaraku, kembali kita berjumpa dalam program Renungan Harian Gereja Masehi Injili di Minahasa, edisi 6 Juli 2023. Menikmati indahnya kasih Tuhan dalam hidup ini, kita bersyukur kita masih dibangunkan, kita masih diberi kesempatan untuk ada sebagaimana kita ada saat ini. Untuk itu mari kita mengawali hari baru yang diberikan Tuhan untuk kita ini dengan bersama kita menyembah Dia, memuji, memuliakan namanya. Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu. Ku rasakan damainya hatiku. Sabda-Mu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya pada-Mu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai sejahtera yang Allah berikan untuk kita, yang boleh kita rasakan saat ini, tetap terus ada dalam hati dan pikiran kita. Bahkan kiranya kita pun mampu membawa damai sejahtera itu, membagi damai sejahtera itu dimanapun kita pergi dan berada. Bila ku jauh dari diri-Mu, akan ku tempuh semua perjalanan agar selalu ada dekat-Mu. Biar ku rasakan lembutnya kasih-Mu. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya pada-Mu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya pada-Mu Tuhan tempatku berteduh
Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan renungan pagi gereja Masejeli di Minahasa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami hati yang penuh damai sejahtera, supaya boleh mengerti dan boleh memahami, serta melakukan firman-Mu dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus Kristus, firman kehidupan. Amin. Sahabat multimedia Gemim yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dalam Filipi pasal 4 ayat 7. Filipi pasal 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, Julius Caesar pernah mempopulerkan sebuah kalimat terkenal, vis pacem parabellum, yang jika diterjemahkan berarti, jika kamu menginginkan damai, bersiap-siaplah perang. Logika Caesarian itu sempat menjadi panduan dari zaman ke zaman, bahwa untuk menghadirkan damai, jangan ragu untuk berperang. Untuk itu, hidup dalam damai menjadi kerinduan, di mana tidak ada peperangan. Dan peperangan pertama kali terjadi di mana, saudara-saudara? Di Taman Eden, di mana Adam dan Hawa yang semula hidup damai saling menuduh ketika makan buah yang dilarang Tuhan. Untuk itu, dulunya kita mengenal hanya ada satu Adam, satu Hawa. Tetapi sekarang kita perhatikan, karena tidak ada damai, maka sudah ada satu Adam dengan dua Hawa, satu Adam hidup dengan tiga Hawa, bahkan juga ada satu Hawa hidup dengan dua Adam, bahkan yang lebih mengkhawatirkan sekali, satu Adam hidup dengan satu Adam, dan satu Hawa hidup dengan satu Hawa. Ini mau menggambarkan apa, saudara? Mereka hidup tidak dalam kedamaian sebagaimana petunjuk firman Tuhan. Dan hari ini kita mau diingatkan untuk perlu berdamai. Berdamai itu dimulai dari mana? Dimulai pertama dari diri sendiri. Coba perhatikan muka saudara di cermin. Apa yang saudara lihat? Apakah saudara berdamai dengan dirimu? Katakanlah, kulihat di wajahmu ini kemuliaan Raja. Suatu ciptaan yang luar biasa, berdamai dengan diri sendiri. Kedua, berdamailah dengan sesama. Hiduplah berdamai dengan sesama. Ada ungkapan bilang, kalau kita berselisih dengan pelanggan, walaupun kita menang, pelanggan tetap akan lari. Kalau kita berselisih dengan rekan kerja, walaupun kita menang, sudah tidak ada lagi semangat bekerja di dalam tim. Kalau kita berselisih dengan keluarga, walaupun kita menang, hubungan kekeluargaan akan renggang. Kalau kita berselisih dengan teman, walaupun kita menang, sudah pasti kita kekurangan teman. Ketika kita berselisih dengan siapapun, walaupun kita menang, pada prinsipnya kita kalah. Yang menang hanya ego kita yang jatuh dari diri kita. Jati diri kita hilang semuanya. Jangan berselisih dengan sesama, tetapi hari ini berdamailah. Kemudian ketiga, berdamailah dengan alam. Lihatlah alam ini. Jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik yang sulit terurai. Jagalah alam ini. Tanamlah pohon. Lestarikan alam. Jangan rusak alam ini. Sehingga alam tidak akan merusak kita dengan longsor, banjir, dan sebagainya. Dan yang keempat, yang utama, bagaimana kita berdamai dengan Tuhan. Maka dia sumber damai yang melampaui akal. Artinya, damai yang jauh dari apa yang kita pikirkan Tuhan sediakan dalam hati dan pikiran kita. Dan saya rindu hari ini. Saya rindu saat ini.
Ada banyak pribadi, ada banyak pasangan, ada banyak keluarga maupun anak-anak yang terbantu untuk hidup dalam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Dan disitulah Tuhan beserta dengan kita. Amin. Mari berdoa. Bapa, terima kasih. Kami diingatkan untuk hidup berdamai. Menunjuk pada kebenaran firman-Mu. Belajar berdamai. Maka damai sejahtera Allah memenuhi kami. Berkati kami terus sehingga hidup kami berdampak dan memuliakan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin.